Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena pada malam ini kita bisa bersama-sama kembali untuk mengikuti kebaktian doa. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita mengambil saat teduh. Mari bersama-sama kita akan membacakan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari kitab Mazmur nomor 99 ayat 1 sampai 3. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Tuhan kita adalah Allah yang maha perkasa. Allah El Shaddai. Mari bersama-sama dengan hati dan jiwa kita, dengan mulut kita mengangkat pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih berkat Tuhan sepanjang hari ini, sehingga pada malam ini kami boleh kembali Tuhan untuk mengikuti kebaktian doa. Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan akan firman-Mu, suara-Mu, Tuhan. Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memakai dia dengan heran ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh kami lakukan, kami laksanakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan hari ini kita akan merenungkan akan satu tema tentang hal pengabulan doa. Dan ayat firman Tuhan, saudara yang mendasari renungan malam hari ini diambil dari Matius pasal 7, ayat 7 sampai yang 11. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini ada di rumah, dapat juga membacanya bersama dengan saya. Mari saudara kita membacanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami menyerahkan waktu perenungan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam membawakan firman Tuhan, dan juga jemaat-Mu yang di rumah, yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, agar firman-Mu boleh mengubahkan hati kami, boleh menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang pernah menonton film Aladdin ini, Saudara? Yang entah yang mungkin yang dalam kartun, ataupun yang baru-baru ini, Saudara, tentang Aladdin. Saya rasa mungkin Saudara tahu dan juga pernah ya Saudara menonton film Aladdin ini. Ya. Nah, Saudara, di dalam film ini, Saudara tahu bahwa si Aladdin ini dapat mengabulkan
3 permintaan apapun yang memegang lem itu, saudara ya. Nah, biasanya apa sih yang orang minta? Ya, biasanya orang maunya harta, posisi, kedudukan, dan juga kenyamanan. Nah, saudara, seandainya nih, saudara dapat meminta permintaan apapun dan pasti akan dikabulkan. Nah, saudara, kira-kira permintaan apa yang akan saudara minta? Saudara mungkin saudara kepikiran, oh ya mungkin mau rumah gitu ya, mau mobil, mau uang yang banyak mungkin, atau kesembuhan ya kalau sedang sakit, atau kelancaran, atau mungkin keluarga yang lebih baik, yang lebih sempurna, dan juga lain-lainnya. Mungkin hal-hal yang baik saudara mungkin kita rindu, kita pengen. Nah, mungkin itu adalah hal yang kita mau, yang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan kita saat ini. Saudara, di dalam renungan pembahasan yang kita baca tadi, saudara, adalah tentang doa. Tentu kebanyakan dari kita, saudara, mungkin ada yang sangat suka dengan perikop yang kita baca barusan. Mungkin ada banyak dari kita yang mungkin menjadi salah satu ayat yang favorit, karena ayat ini berbicara tentang doa apapun yang kita minta, ya kita minta kepada Tuhan dan Tuhan akan kabulkan. Tuhan mendengarnya. Nah, saudara, di dalam ayat 7 dan 8 mengatakan bahwa mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kita akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Banyak orang, saudara, meyakini akan teks yang kita baca ini. Maka jadi lebih semangat lagi berdoa kepada Tuhan. Yang lebih penting, kita memintanya kepada Tuhan dengan penuh iman. Dan Tuhan akan memberikan semua doa apapun yang kita minta. Namun saudara, bagaimana kalau misalkan kita sudah berdoa, ya, kita meyakini akan teks ini, lalu kita belum mendapatkan jawabannya. Lalu mungkin ada yang berkata kepada saudara seperti ini, wah kamu itu kalau doanya belum dijawab, artinya kamu kurang iman itu. Kamu doanya, coba ayo sekarang lebih keras lagi. Kamu harus berdoa lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kamu doa terus, kamu mungkin harus puasa sampai Tuhan jawab. Namun saudara, apakah betul itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus di dalam teks yang kita baca ini, saudara? Saudara, mari kita satu-satu kita akan membahas dalam teks ini. Saudara, kita baca tadi adalah ada kata mintalah, carilah, dan ketuklah. Ya, saudara, ini adalah sebuah perintah dari Tuhan Yesus kepada kita di dalam berdoa. Yang pertama adalah mintalah. Yang mintalah maka akan diberikannya kepada kamu. Saudara, meminta menunjukkan adanya kebutuhan yang perlu dipenuhi. Pasti ada banyak sekali yang kita perlu doakan, saudara. Yang kita perlu di dalam dunia ini, saudara. Kita perlu banyak hal yang kita butuhkan. Mungkin ada kerinduan kita. Ada pergumulan kita. Ada kesulitan kita. Di dalam doa-doa kita, saudara, pasti kita meminta Tuhan untuk menolong. Kita meminta berkat Tuhan. Kita meminta untuk kekuatan Tuhan bagi kita. Di dalam doa kita kepada Tuhan, Tuhan mau agar kita itu meminta kepada Tuhan sumber berkat. Tapi bukan kepada orang lain. Atau mungkin Allah lain. Bukan, saudara. Yang Tuhan mau, saudara, ketika kita meminta itu adalah kita meminta kepada Tuhan sumber berkat. Sumber penolong. Dialah yang tahu akan apa yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, saudara, bagi kita yang memintanya, dan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tapi Tuhan mau kita tidak hanya meminta saja. Ya, kata meminta di sini seakan-akan seperti pasif saja, saudara, yang dikeluarkan dari mulut saja. Yang minta pertolongan, minta permohonan, ya. Tapi kata itu, saudara, dilanjutkan dengan kata carilah. Kita tidak hanya diam saja untuk meminta, saudara, tapi kita harus bertindak untuk mencarinya. Ya, jadi kita tidak secara pasif saja, saudara, menunggu, tapi kita juga harus ada usaha kita juga mencarinya. Ya, ada usaha dari kita. Di dalam doa kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan campur tangan. Tapi saudara, ada bagian dari kita juga yang berusaha untuk mencarinya. Saudara, seperti contoh jika saudara mungkin pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Saudara tentu berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalau bisa Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik buat saudara.
Tapi jika saudara diam saja di rumah, tidak ada usaha sama sekali untuk mencarinya, tidak bertanya kepada orang, ada kerjaan nggak gitu ya? Atau mungkin bertanya sana sini, mencoba mencarinya, maka saudara kita tidak akan mendapatkannya. Maka saudara di dalam doa kita juga ada bagian dari kita juga untuk mencarinya, untuk melakukannya. Tentu saja Tuhan akan membukakan jalan bagi kita dan kita akan mendapatkannya. Saudara, kata mencari ini juga ada kaitannya di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Dikatakan seperti ini, saudara. Tetapi carilah dahulu apa yang kita perlukan. Bukan, saudara ya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tentu saja, saudara, secara manusia yang kita prioritaskan, ya, yang cari kita, yang perlu kita mau cari pertama kali adalah sesuatu yang urgent buat kita, yang penting, yang baik buat kita, yang kita perlukan. Ya, saudara, itulah yang terlebih penting. Tapi saudara, yang terlebih penting dari itu semua bukan yang apa yang kita perlukan dulu, saudara. Yang terlebih penting adalah mencari dahulu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mau mencari apakah yang kita cari itu di dalam kehidupan itu sejalan dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jika ya, saudara, Tuhan akan memberikannya kepada itu semua. Lalu dikatakan, dan semuanya itu, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, saudara, itu yang ekstra-ekstra, saudara, mungkin ya. Ada berkat Tuhan, kelancaran. Saudara, Tuhan akan menambahkannya. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikannya. Tapi yang terutama, saudara, yang terpenting adalah kita mencari akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kebenarannya di dalam kehidupan kita. Lalu saudara, yang terakhir adalah ketoklah. Kata ketoklah ini, saudara, berarti seperti kita itu mengetok pintu ya. Saudara, ada pintu yang kita tidak bisa buka sendiri ya. Entah itu mungkin terkunci dari dalam, atau kita harus menunggu, harus sampai ada tuan rumahnya membuka pintu agar kita itu bisa masuk. Saudara, di dalam hidup kita ini, mungkin kita sering merasakan bagaimana pintu atau mungkin jalan itu tertutup. Tidak semua itu lancar seperti pintu terbuka, wah langsung saja jalan. Sering sekali kita mengalami pergumulan, kesulitan. Ada doa-doa yang tidak terjawab. Kita rencananya A, tapi akhirnya B, atau mungkin C. Seakan-akan kita mau coba pintu A yang kita menurut kita benar, tapi itu tertutup semua. Tidak terbuka bagi kita. Sekarang mungkin saudara yakin pintu A yang paling benar. Kita ketok pintunya. Mungkin kita nggak ketok lagi. Kita sampai gedor keras, sampai kita dorong, kita yakin. Inilah pintu yang paling benar. Tapi pintu-pintu itu tidak terbuka bagi kita. Ternyata pintu yang lain yang terbuka. Saudara, coba seibaratnya. Sama seperti orang tua dan juga anak yang masih kecil. Ya. Terkadang seanak itu biasanya akan meminta kepada orang tuanya, mungkin ke supermarket gitu ya, atau mungkin ke mall, melihat mainan itu, mainan banyak sekali ini dan itu. Pengen ini, pengen itu, banyak sekali pengennya. Sebagai orang tua tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Sang anak pada saat itu tidak akan bisa mengerti, ya, apakah itu terbaik atau bukan, ya. Dia hanya maunya kepengen saja pada saat itu. Lalu ketika tidak dikasih, nangis, ya, merengek nangis-nangis. Ini gambaran mungkin seorang yang udah minta, sudah mencari, sudah ketok-ketok, sampai gedor-gedor, minta kepada orang tuanya. Ketoknya makin keras dengan tangisannya. Sang orang tua ketika tahu bahwa ini sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang merusak, bukan yang terbaik, orang tua pasti tidak akan memberikannya. Pasti orang tua akan kasih yang mana yang terbaik kepada kita. Mungkin yang terbaik itu bukan dengan tidak memberi apa yang anak itu mau. Maka saudara, betul seperti ini katakan ayat 9 sampai 11, saudara. Katakan ada seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga,
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta padanya. Saudara Bapak kita di surga tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Dia pasti menjawab, membukakannya. Walaupun mungkin menurut kita itu tidaklah yang terbaik. Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik kepada kita, bukan rancangan kecelakaan. Bagian kita adalah, saudara, berserah penuh kepada Tuhan. Kita mencari apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ketiga perintah ini tentang berdoa bukanlah tentang ketekunan semata, juga, saudara. Tetapi ini adalah keharusan bagi kita sebagai umat Kristen untuk terus-menerus berdoa dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan hanya datang dari Tuhan saja. Jadi berdoa bukan hanya ketika perlu kepada Tuhan dan kita meminta kepada Tuhan. Saudara, melainkan doa ini, saudara, harusnya menjadi gaya hidup kita, saudara, sebagai orang Kristen yang terus harus-menerus bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam doa kita, Tuhan mungkin tidak menjawab langsung ya pada saat itu. Ada yang mungkin langsung Tuhan jawab. Ada yang mungkin kita menunggu dalam waktu yang lama. Namun Tuhan pasti akan menjawabnya di dalam waktu Tuhan. Sama seperti dalam ayat 7, saudara. Mintalah, maka akan ya diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengabulkan setiap doa-doa yang kita utarakan kepadanya. Kata akan, saudara, yang dipakai ini adalah kata yang bersifat sesuatu yang akan datang, ya. Dan Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dan janji ini, saudara, berlaku kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat 8, ya, ada kata setiap orang, ya, diulang sebanyak 3 kali. Kepada setiap orang yang meminta, pada setiap orang yang mencari, setiap orang yang mengetuk pasti didengar doanya. Kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan. Jangan, saudara, kita mencari kepada orang-orang yang lain itu ya. Ya, itu pasti tidak dijawab. Nah, itu, saudara, adalah janji Tuhan, saudara. Bahwa Tuhan akan mendengar kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, saudara, jangan sampai kita berpikir seperti ini. Wah, hanya hamba Tuhan saja deh yang kalau meminta, mencari, mengetuk, pasti didengar doanya. Kalau didoain hamba Tuhan ya, yang dengar, ya pasti Tuhan itu pasti dengar. Dan pasti dijawab oleh hamba Tuhan. Kenapa? Karena katanya, jaraknya Tuhan sama hamba Tuhan itu deket gitu ya. Nah, saudara, persepsi ini adalah persepsi yang salah, saudara ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan pasti menjawab untuk kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, tidak hanya orang-orang tertentu saja, saudara. Tapi kepada setiap kita, saudara, yang sungguh-sungguh kita meminta, kita mencari, mengetuk, saudara, akan rencana Tuhan, apakah akan kebenaran Tuhan, maka saudara, Tuhan akan menjawabnya pada waktunya Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan pun, kita perlu ingat bahwa doa tidak boleh dijadikan sebagai sarana semata-mata untuk meminta-minta kepada Tuhan, untuk memuaskan keinginan egosentris, untuk keinginan diri sendiri. Saudara, berdoa berarti kita itu menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Jangan menjadikan alat, saudara, doa ini untuk mengatur atau memaksakan Tuhan. Ya, kita maunya ini, kita berdoa seperti ini. Bukan, saudara. Doa adalah membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Caranya adalah dengan kita membuka diri kita apa adanya, dan dengan rendah hati, kita memohon berkat-Nya melimpah di dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah, saudara, agar hidup kita itu semakin dekat kepada Tuhan. Bukan supaya semua yang kita inginkan kita menjadi terpenuhi, ya seperti Aladin tadi. Bukan, saudara. Tujuannya adalah agar kita itu semakin relasinya makin intim dengan Tuhan. Saudara percaya akan itu, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara, sudahkah kita berdoa dengan sikap yang benar kepada Tuhan? Saudara, biarlah hari ini, saudara, firman Tuhan menolong kita, mengkoreksi kita kembali jika saat ini mungkin ada yang salah, ada konsep yang salah. Kiranya Tuhan boleh menolong kehidupan doa kita untuk menjadi semakin baik lagi. Mari, saudara, kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan tentang berdoa. Kami mau ya Tuhan untuk terlebih dahulu mencari apa yang terpenting, apa sesuai apa dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami, masa depan kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Dan bantu kami ya Tuhan di dalam kehidupan doa kami. Agar terus ini menjadi tekun, agar kami menjadi tekun di dalam doa, di dalam relasi kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sebelum kita melanjutkan ke doa syafaat, mari kita kembali mengangkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara, dengarlah firman Tuhan dari Roma pasal 12:12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan mendorong kita untuk terus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara, kita mau mulai doa syafaat kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita juga mau bersyukur untuk pelayanan misi yang mulai berjalan terus di tengah pandemi ini. Dalam segala keterbatasan yang ada, namun Tuhan memakai utusan yang ada dapat memenangkan jiwa bagi Kristus. Saudara, kita mau bersyukur atas akan dua hal ini. Mari kita sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Saudara, kita terus mendukung berdoa untuk Pendeta Yusatu Sabda, untuk Bapak Vincent Fasio, untuk Lili Oi yang dalam kelemahan tubuhnya. Saudara, kita juga mau berdoakan untuk Ibu Andayani. Saudara, ini adalah mama dari Bapak Suki, ya, Bapak Suki dan Ibu Frida ya. Nah, ini mama dari Pak Suki pada saat ini mengalami kelemahan jantung dan saat ini berada di Indonesia. Nah, saudara, kita mau berdoa agar sekarang ini di saat ini di rumah sakit, kita doakan agar Tuhan boleh menolong dalam segala kelemahan tubuh, Tuhan boleh menjamah, memulihkan. Saudara, juga mungkin ada jemaat yang lain yang mungkin saudara tahu dan kenal yang mengalami kelemahan tubuh. Saudara, kiranya saudara bisa dukung mereka di dalam doa. Mari kita sama-sama kita berdoa akan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan bagi jemaat-Mu, orang-orang yang kami kenal dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan bagi Pendeta Yusatu Sabda. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh campur tangan menolong ya Tuhan, Kau boleh memulihkan dalam segala kelemahan tubuhnya, Kau boleh menjamah ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Vincent Fasio yang mengalami kelemahan tubuh sakit dalam tangannya. Kau boleh menolong yang menjamah ya Tuhan. Terus berikan tidur yang baik bagi Bapak Vincent, kesehatan yang tubuh juga yang baik.
Kami juga terus mau menyerahkan untuk Ibu Lili Oi ya Tuhan, menyerahkan terus untuk kesehatannya, pemulihannya ya Tuhan, agar boleh berlangsung dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau ingat juga untuk Ibu Andayani yang pada saat ini berada di rumah sakit di Indonesia. Kami berdoa Tuhan di dalam kelemahan, di dalam jantungnya, Kau boleh campur tangan menolong ya Tuhan. Dalam segala treatment, dokter yang harus mengambil tindakan, hal-hal lain ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, menolong ya Tuhan, dalam segala keputusan yang ada. Kami berdoa juga untuk Bapak Suki, berikan dia terus kekuatan, kesabaran, pengharapan dari Tuhan. Kami juga mengingat mungkin ada jemaat yang lain yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau boleh berbelas kasihan, berikan kami terus iman yang teguh, agar kami terus boleh melihat kepada Engkau sebagai sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita doakan untuk pelayanan gereja pada minggu ini. Kita doakan untuk penginjil Peter Tikwalo di dalam pelayanan di dalam bahasa kebaktian bahasa Indonesia, dan juga penginjil Michael Ting, guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Kita doakan agar Tuhan boleh memberkati. Saudara, kita mau berdoa juga untuk dalam pekan misi pengabaran Injil di dalam beberapa minggu ini dalam bulan Maret. Kita doakan saudara di dalam minggu-minggu ini dapat dari firman Tuhan, dari kebaktian yang ada, dan juga komitmen dari jemaat dalam mengisi form, dalam involvement-nya di dalam pelayanan PMPI. Sekali lagi boleh mendorong jemaat untuk berpartisipasi di dalam pelayanan misi dan juga mau bersaksi. Saudara, kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani dalam segala persiapannya, agar Kau boleh memberikan hikmat ya Tuhan di dalam segala persiapan, dan juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Yang kami berdoa ya Tuhan, dari firman Tuhan boleh sekali lagi menguatkan kami semua ya Tuhan, boleh menyentuh hati kami. Kami berdoa bagi Pak Peter Tikwalo, Pak Michael Ting, guru-guru sekolah minggu, semua yang melayani Tuhan, Kau boleh memberkati ya Tuhan dalam segala persiapannya. Kami juga mau ingat ya Tuhan, dalam bulan PMP ini, Kau boleh memberkati ya Tuhan untuk jemaat-Mu, dari semua kebaktian yang ada, boleh sekali lagi mendorong jemaat-Mu untuk berpartisipasi dan untuk bersaksi ya Tuhan, untuk berpartisipasi di dalam pengabaran Injil Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi keluarga kita. Ya, kita doakan untuk keluarga, mungkin ada teman, dan juga mungkin ada kerabat juga, saudara, yang kita kenal, mungkin belum mengenal akan Tuhan. Kita doakan agar Kudus dapat mencelikan mata rohaninya, dan kita mendoakan akan keselamatannya di dalam Tuhan Yesus. Kita berdoa bagi setiap kita juga agar Tuhan boleh memakai hidup kita, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan bagi keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Bagi mereka yang mungkin belum mau mengenal akan Injil, belum mendengar akan Injil, kami berdoa ya Tuhan agar Kau boleh menolong ya Tuhan, dalam segala pergumulan yang ada, Kau boleh mencelikan mata hatinya, kerohaniannya Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengenal akan Tuhan. Kami mau mengingat bagi jemaat-Mu, setiap keluarga dari jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin ada di sini ataupun yang jauh ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau boleh memakai kami ya Tuhan, jemaat-Mu, menjadi alat perpanjangan Tuhan, boleh menjadi menceritakan, membagikan tentang Injil, dan kerinduan kami ya Tuhan, agar seisi rumah kami dapat percaya, mengenal Tuhan, dan ini adalah doa kami. Dan kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan misi di Indonesia. Kita bersyukur kita sudah berpartisipasi, saudara, di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di dalam pelayanan misi di Indonesia. Saudara, kita mau berdoa untuk pelayanan di desa binaan yang ada di Pulau Marit, Kalimantan Barat, NTT, dan juga Papua. Ya, doakan untuk setiap pemuridan yang dilakukan untuk anak, remaja, dan dewasa, untuk dapat menghasilkan murid Kristus yang dapat memuridkan. Nah, saudara, di sana mereka itu, saudara, ada 3 pelayanan yang penting yang gereja kita lakukan. Yang pertama adalah di dalam sektor pendidikan, mungkin pendidikan agama. Nah, maka dari itu, saudara, ada utusan-utusan yang dari gereja kita itu untuk membina mereka, sehingga Injil itu boleh masuk. Ya, yang kedua adalah kerohanian, saudara, sehingga mereka itu bisa dapat mengenal Tuhan. Dan terakhir adalah mereka diperlengkapi juga, saudara, secara keterampilan,
Jadi mereka mungkin secara perekonomian agak lemah, keterampilan mungkin agak kurang, mereka diperlengkapi sehingga mereka mempunyai perekonomian yang cukup baik. Nah, saudara, ini adalah pelayanan-pelayanan dilakukan di dalam desa-desa ini. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh memberkati di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk pelayanan misi yang ada di Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan karena Injil boleh masuk di tengah-tengah mereka. Kami berdoa Tuhan untuk desa binaan yang ada di beberapa tempat di Pulau Marit, di Kalimantan Barat, NTT, dan juga Papua. Kami bersyukur ya Tuhan untuk para misionaris, para utusan yang mau melayani. Kau boleh memberkati ya Tuhan untuk semua pemuridan dilakukan dari berbagai kategori, dari anak, remaja, sampai dewasa ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar mereka boleh percaya kepada Tuhan dan mereka boleh mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi para utusan ya yang melayani di beberapa suku di Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Sumbawa Barat. Kita doakan bagi keamanan mereka dalam menjangkau jiwa. Kita juga mau doakan bagi keluarga mereka juga yang mungkin ada jauh ya di tengah tempat pelayanan mereka. Kita doakan agar sungguh para utusan-utusan ini yang telah Tuhan utus dapat membawa jiwa-jiwa baru memenangkan bagi Kristus. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk para utusan-utusan yang telah Kau panggil untuk melayani di beberapa suku di Sumatera Barat, di Bengkulu, Jawa Barat, Sumbawa Barat. Kami bersyukur ya Tuhan karena Kau boleh mengutus mereka untuk melayani, untuk melakukan Injil ya Tuhan. Kami di sini ya Tuhan mau berdoa bagi mereka, Kau boleh memberkati ya Tuhan dalam keamanan mereka, dalam jangkau jiwa, agar Kau terus boleh memakai mereka, tutur kata mereka, ya Tuhan, boleh banyak orang boleh dimenangkan. Kami juga mau berdoa Tuhan, Kau boleh memberkati di dalam keluarga mereka yang mungkin jauh di dalam misi ya Tuhan. Kau boleh memberkati keluarga mereka, ya Tuhan, memberkati juga untuk setiap apapun yang mereka perlukan. Kami berdoa ya Tuhan agar kehidupan mereka boleh banyak orang boleh dimenangkan ya Tuhan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi negara Amerika. Saudara kalau melihat berita, kalau melihat bahwa ada peperangan-peperangan yang terjadi di Ukraina dan juga Rusia, itu tentunya memberikan dampak kepada kestabilan ekonomi yang berada di Amerika. Saudara, kita doakan untuk kestabilan ekonomi, agar Tuhan boleh menolong campur tangan. Doakan juga untuk kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu ini, saudara, yang memberikan dampak tentunya bagi negara. Kita doakan untuk kebijaksanaan dan juga hikmat bagi pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat di Amerika ini. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk negara di mana kami tinggal pada saat ini, menyerahkan untuk Amerika ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, di tengah mungkin ada ketidakstabilan negara, ekonomi pada saat ini, mungkin ada harga-harga yang naik, inflasi, di tengah peperangan yang terjadi di Ukraina dan juga Rusia. Kau boleh memberkati ya Tuhan, campur tangan menolong ya Tuhan, agar semuanya boleh stabil dan tidak terlalu memperparah, berdampak bagi masyarakat. Kami berdoa juga untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus diambil ya Tuhan. Kau boleh menolong ya Tuhan, agar semua ini menjadi yang terbaik. Kau berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah ya Tuhan dalam mengatur dan mengelolanya. Kami menyerahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang senantiasa tahu apa yang terbaik bagi kami. Kami mau Tuhan, kami mencari Tuhan, mencari apa kehendak-Mu, mencari apa yang terbaik ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terkadang tidak tahu ya Tuhan, terkadang jujur kami merasa putus asa, tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Namun ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mempunyai rancangan yang indah bagi kami. Engkau yang memegang masa depan kami. Kami mau percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, dan ajar kami untuk selalu senantiasa mempunyai iman yang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian penutup, Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik, Bapak Ibu Saudara, senang sekali Saudara dapat join, dapat ikut di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Bagi Saudara yang mau berpartisipasi Saudara di dalam pelayanan misi, ya Saudara dapat berpartisipasi di dalam 3D, ya, di dalam memberikan diri Saudara, memberikan dana dan juga daya Saudara. Nah, bagi Saudara yang mau berpartisipasi, Saudara dapat mengisi form yang ada. Saudara ketika datang ke gereja, Saudara bisa mendapatkan form fisiknya. Atau mungkin Saudara yang di rumah pada saat ini tidak dapat hadir ke gereja, dan Saudara mau berpartisipasi dan Saudara juga dapat mengisinya secara online. Ya, Saudara tinggal saja klik dari link yang sudah ada di dalam IC LA Family. Nah, Saudara tinggal klik itu untuk janji imannya Saudara. Saudara isi dan juga itu menjadi komitmen Saudara di hadapan Tuhan di dalam berpartisipasi dalam pelayanan pekan misi di dalam bulan Maret ini. Saudara hanya reminder pada minggu ini Saudara akan ada daylight saving time. Nah, Saudara jangan lupa pada 1 hari sebelumnya Saudara dapat mengatur waktunya 1 jam lebih ke depan Saudara ya. Jadi Saudara make sure ya ketika Saudara datang hari Minggu dengan waktu yang benar. Baik Saudara, sampai berjumpa pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Sampai ketemu pada hari Minggu ini. Mari pergi ke pulau-pulau, jangkau suku-suku bangsa dengan kuasa Roh Kudus. And go forth, tell the gospel.